Islamic Parenting, penulis buku ya Ayah dan Bunda semuanya, dai nasional. Alhamdulillah guru kita bersama sudah melalang buana di berbagai daerah. Jadi di daerah Jawa Barat bisa nih Ayah dan Bunda semuanya untuk mengadakan safari dakwah. Siapa tahu Ayah dan Bunda semuanya di sini ada anggota majelis taklim, mungkin guru ya, Ayah dan Bunda bisa mendatangkan secara langsung, secara offline ya, bukan online lagi ya Ayah dan Bunda semuanya, agar nanti belajarnya bisa maksimal ya. Semoga nanti juga bisa ke Kalimantan ya Ayah dan Bunda semuanya dengan izin Allah. Insya Allah guru kita bersama bisa secara offline jauh lebih mantap ya Ayah dan Bunda semuanya, bisa ketemu langsung. Baik, Ayah dan Bunda semuanya, mungkin sudah ditunggu-tunggu materi dan review yang akan disampaikan kepada Ustadz Didik Eli Aguslandi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini bersyukur bisa ketemu dengan ayah bunda di Kalimantan, yang ada dimanapun ayah bunda berada, baik yang secara langsung ketemu di malam hari ini atau yang menyimak siaran ulangnya barangkali di YouTube ya nanti. Nah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan bagaimana bimbingan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, di malam hari kita akan coba review di kelas yang eksklusif, yaitu kelas Islamic Parenting. Kita membahas ada 4 tema kemarin ya. Boleh jika ayah bunda yang pengen bertanya secara langsung, bisa disiapkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti di akhir review, nanti kita coba tanggapi pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu menzalimi anak tanpa sadar. Maka kita harus sepakat dan setuju bahwa setiap hari kita harus senantiasa mengevaluasi diri. Setiap pekan, setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun. Maka dengan sering mengevaluasi diri, setiap malam kita evaluasi kesalahan kita, maka insya Allah kita akan mencoba untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka kita lihat kenapa kita ini zolim. Nah, zolim ini barang kita ini ternyata berlaku sesuatu hal yang tidak pada tempatnya. Ketika misalkan tidak adil, nah itu zolim ya. Ketika misalkan bagaimana kita memukul, itu zolim. Kita mungkin mentelantarkan anak, itu zolim. Nah itu bentuk kezoliman, dan itu di setiap kita ini berbeda-beda dan kita memiliki ujiannya masing-masing. Yang mudah-mudahan yang hadir di Zoom kali ini Allah mudahkan dan menjadikan kita orang-orang yang bagaimana istiqomah dalam kebaikan. Nah, dengan kita melihat bentuk kezaliman kita, anak saya sudah gede gitu ya. Nah, ternyata anak sudah gede sama. Jadi itu yang harus kita taubati. Mungkin pas ketika kita dulu mendidiknya belum dengan ilmu, belum dengan kasih sayang ya. Nah, itu kita harus istighfari. Ternyata selama ini saya zolim. Atau hari ini menjadi bekal untuk mendidik anak. Yang pertama, nanti insya Allah yang khusus di kelas Islamic Parenting, ini akan dikirimkan kepada ayah bunda ya, untuk modul atau materi yang kita review ini. Yang pertama, ucapan yang merendahkan. Ya, ucapan yang merendahkan ya, sering sekali keluar dari lisan untuk merendahkan ya. Entah mungkin dengan fisik, entah dengan perlakuan yang membuat anak ini menjadikan minder, yaitu karena direndahkan oleh orang tuanya. Lalu ada zolim, berikutnya adalah orang tua tidak memahami ilmu agama. Jadi orang tua angkat tangan, orang tua menitipkan kepada gurunya dan menitipkan sepenuhnya tanpa orang tua mengajarkan. Padahal
kita harusnya berperan minimal membantu membacakan surah Al-Fatihah, membantu bagaimana bisa hafal bacaan sholat, membantu bisa anak membaca Al-Quran. Maka semakin orang tua berperan dalam memahamkan tentang keilmuan agama, maka orang tua semakin bahagia dan beruntung karena mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi suatu hari kita meninggal dunia, ternyata ada pahala yang tidak terputus, yaitu pahala dari anak kita yang membaca Al-Quran. Pahala dari anak kita yang sholat dan itu tahu dari kita sebagai orang tuanya. Maka kita alhamdulillah ya Allah, ternyata anakku yaitu bisa membaca Al-Quran, bisa tahu sholat, itu diajarkan oleh ayah bundanya. Nah, ketika ayah bundanya ternyata tidak peduli, maka itu bisa jolim karena harusnya ayah bunda mengajarkan kepada anaknya tentang agama. Lalu berikutnya, menganggap anak sebagai beban, bukan amanah. Jadi ternyata, aduh, jadi tambah beban gitu ya. Tambah anak, tambah beban. Bukannya tambah bahagia, tapi ternyata tambah sedih, tambah kecewa, dan tambah marah. Dan termasuk ada yang bersikap tidak adil, yang tidak bagaimana memberikan harta yang halal, ya, dan seterusnya sampai ketika nanti anaknya sudah gede, orang tua masih ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Itu bisa jolim tuh. Jadi anaknya itu ternyata diintimidasi, ya, dikasih saran anaknya satu aja, sedangkan misalkan suaminya pengen dua. Jadi akhirnya mereka berantem gara-gara orang tua atau mertua ikut campur, dan bahkan ada yang bercerai gara-gara orang tuanya terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ya. Baik, berikutnya kita coba bagaimana menghindari dan memperbaiki kezoliman. Nah, inilah yang tadi harus dikatakan, kita harus senantiasa mengevaluasi diri. Lebih sering mengevaluasi, maka insya Allah lebih cepat untuk memperbaikinya. Yang pertama, harus menyadari bahwa selama ini kita mungkin kurang ilmu, selama ini belum bisa menjadi ayah atau bunda yang baik. Kita harus sadar tentang kekurangan kita. Nah, kalau mungkin lebih detailnya lagi dicatat, ini kekurangan saya, suka terpancing emosi, kekurangan saya jarang belajar ilmu agama, kekurangan saya belum bisa bersabar, boleh itu disadari dan diintrospeksi, dan terus bagaimana menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, maka orang tua yang senantiasa muhasabah agar tidak menjadi penyebab luka batin anaknya hingga dewasa. Itu adalah bagaimana amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita adalah pemimpin, ayahnya pemimpin, bundanya pemimpin bagi anak-anaknya, bahkan terhadap dirinya pun itu adalah pemimpin dan itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka kenapa bisa menjadi luka batin? Luka batin ini yaitu bagaimana ada hal yang ketidakenakan dalam hati, ada hal yang tersakiti, ada hal yang masih diingat, ada hal yang membuat tidak nyaman. Itu adalah luka batin. Kalau misalkan ternyata luka batin ini mencoba ditutupi, jadi ditutupi, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya bisa menjalani kehidupan ini. Itu biasanya ditutupi luka batin itu. Dengan cara mungkin dia bergaul dengan orang lain, dengan cara dia mencoba bahagia, tapi terkadang ada luka batin itu yang belum tuntas. Jadi masih tersimpan dalam dirinya, sehingga suatu hari itu akan muncul lagi. Ada kepanikan lagi, kepanikan yang menyerang. Sehingga tiba-tiba kesel, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba marah, karena tersimpan begitu dalam, lalu ternyata terbangun lagi itu lukanya, dan di situ marah lagi. Nah, maka solusi daripada luka batin ini harus dihilangkan, harus diikhlaskan, harus dimaafkan, dan harus diperbaiki. Yang mudah-mudahan di antara kita tidak ada luka batin sebagai seorang ibu, tidak ada luka batin sebagai seorang ayah, dan kita tidak ada luka batin terhadap anak kita yang ternyata itu menimbulkan ketidakbaikan di masa dewasa nanti. Nah, itu singkatnya ya untuk materi pertama tentang bagaimana pembahasan, yaitu yang tadi dibahas ya. Nah, lalu yang kedua tentang kezoliman. Lalu yang kedua yaitu fenomena anak durhaka, siapa yang salah. Nah, ini
tentang fenomena anak durhaka yang subhanallah anak-anak zaman sekarang itu mungkin bagaimana kita harus evaluasi tentang akhlaknya. Dan itu bukan hanya sekedar daripada lingkungan sekitar kita. Ternyata ada yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika itu anaknya sampai ternyata memusuhi orang tuanya. Yang bisa dikatakan durhaka adalah bagaimana anak itu melawan, anak itu bisa memusuhi orang tuanya. Memang di dalam Al-Quran disebutkan ada ternyata anak itu yang menjadi musuh. Nah, ada ternyata pasangan, bahkan segala sesuatu bisa menjadi musuh, dan termasuk anak bisa menjadi musuh. Kenapa? Sebenarnya ada dua sebab. Yang pertama sebab ujian dari Allah, yang kedua adalah sebab orang tuanya sendiri. Jadi tadi tidak diajarkan agama, orang tuanya zolim, akhirnya ternyata melawan orang tua. Atau sebab yang tadi yang pertama adalah ujian dari Allah. Nah, maka kita pernah lihat berita, saya coba bagaimana rangkum dalam sebuah fakta sosial, ada ternyata ya, sebuah berita yaitu seseorang mengusir ibunya sendiri, dan itu ternyata nggak bisa masuk ke rumahnya sampai ibunya itu tidur di pinggir jalan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal itu yang melakukan adalah anaknya sendiri. Kenapa begitu tega seorang anak kepada orang tuanya? Ada apa hubungannya? Bagaimana interaksinya? Bagaimana dengan kasih sayangnya? Dan ini tentu tidak terlepas dari pola asuh. Apakah pola asuh ini memang tidak ada kasih sayang, atau kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pasti ini adalah fenomena bisa dikatakan juga anak durhaka, atau barangkali orang tuanya yang durhaka, atau dua-duanya durhaka ketika itu. Lalu yang kedua, ada ternyata kasus juga, yaitu ayah yang dianiaya karena ternyata tidak memberikan uang kepada anaknya ketika itu. Jadi ayahnya dianiaya, dipukuli, dan itu sampai ternyata uh, dimasukkan ke polisi. Polisi turun tangan, warga turun tangan, ada anak yang menganiaya orang tuanya. Lalu pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Yang harusnya orang tua itu saling sayang dengan anaknya, harusnya dipeluk, harusnya dirangkul, harusnya bisa ngobrol bersama. Tapi kenapa bisa ternyata dianiaya ayahnya sendiri? Dan yang paling parah adalah yaitu seorang anak yang membunuh ibunya sendiri. Nauzubillahiminzalik. Dan ini adalah bagaimana dosa yang begitu besar, dosa durhaka kepada orang tua. Maka faktor penyebabnya tadi, kita harus lihat apakah ujian dari Allah atau sebab orang tua yang tidak bisa mendidiknya ketika itu. Orang tua tidak membekali ilmu agama, orang tua ternyata tidak memberikan pelajaran, orang tua mengabaikan, bahkan karakter sejak dini sudah bagaimana pergaulan yang salah. Dari dulu sudah bagaimana orang tuanya otoriter, tidak ada empati, pengaruh dari lingkungan media sosial, pengaruh dari teman-temannya, pengaruh dari ekonomi, sehingga anak ini ada yang terjerat judi online, terjerat narkoba, dan seterusnya, akhirnya ternyata melawan kepada orang tuanya. Nauzubillahiminzalik. Maka kita melihat bahwa ada ternyata kezoliman daripada orang tua, itu pun bisa ternyata tumbuh anak yang durhaka, atau kezoliman daripada lingkungan, tumbuh ternyata anak yang sakit hati, anak yang melawan, anak yang bisa dikatakan ternyata jahat ketika itu. Kasus kemarin di 31 Oktober ada seorang santri yang membakar pesantrennya. Kenapa? Ternyata sebabnya adalah dibully oleh teman-temannya. Itu karena ternyata luka dalam hatinya, kesal, ditumpuk emosinya, akhirnya ternyata dibakar sendiri asramanya atau pesantrennya. Dan kasus yang kemarin di 7 November di sekolah SMA, itu dia anak merakit bom, lalu ternyata bagaimana dia masuk ke sekolah dan ternyata menjadikan suatu hal panik semua orang, karena orang ini ternyata bisa merakit sesuatu hal yang membahayakan bagi orang lain, bahkan sekitarnya. Kenapa? Karena ternyata sebelumnya dibully. Dari kasus ini ternyata ada dua kesamaan, yaitu semuanya tentang emosi. Emosi yang tidak terpenuhi, emosi yang tidak didukung,
bahkan emosi yang diabaikan. Sehingga anak jadi beringas, anak jadi marah, anak bisa melakukan segala sesuatu. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada anak kita, murid kita, atau di lingkungan sekitar kita. Maka untuk itu, ini penting kita untuk menyadarkan diri kita, ayo rangkul anak-anak kita, ayo rangkul murid-murid kita, ayo rangkul orang-orang yang tidak baik-baik saja di lingkungan sekitarnya. Kenapa barangkali ada orang seperti itu, bisa jadi dia broken home, bisa jadi di rumah tidak ada pendampingan, bisa jadi di rumah ternyata tidak ada yang memberikan perhatian, tidak ada yang memberikan kasih sayang. Maka kita harus hadir untuk merangkulnya, kita harus hadir untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, untuk mengarahkan menjadi lebih baik lagi. Memang ini tugas yang berat, tugas seorang ibu, tugas seorang ayah, atau mungkin tugas sebagai seorang pendidik yang pengen anaknya atau muridnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita melihat karakternya, dan kita menanamkan tentang bagaimana akhlaknya. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang salah tentang kedurhakaan anak, ya semuanya bisa terlibat. Orang tuanya bisa juga bagaimana ada yang zolim. Anaknya juga bisa dikatakan anak durhaka karena melakukan sesuatu, atau mungkin itu karena sebab lingkungannya. Maka kita harus cek tentang bagaimana diri kita, lalu kita cek juga anak kita dan cek lingkungan supaya tidak menjadi anak yang bagaimana durhaka. Maka kita coba bahas yang ketiga, yang sebagai tema besar di malam hari ini, yaitu apakah marah selalu dosa. Nah, maka saya coba lihat tentang marah ini yang sebelumnya sudah sering kita bahas. Ada pembahasan tentang bagaimana mendidik tanpa marah, bagaimana Rasulullah SAW dalam menahan amarah, bagaimana ternyata tentang penyesalan dalam marah. Maka kita lihat di malam hari tentang marah nafsu dan marah iman. Apa yang disebut marah nafsu? Maka marah nafsu itu adalah yang bersifat ego, bersifat gengsi, dan merasa barangkali diri kita tidak dihargai. Jadi ketika ternyata anak ini bagaimana melakukan kesalahan, lalu kita ternyata ada ego di sana, lalu merasa diri kita tidak dihargai dan kita marah, itu ternyata kita lihat adalah marah nafsu. Lalu bagaimana dengan marah iman? Maka marah iman ini adalah tentang mengajarkan, ketika misalkan anak berbuat dosa, maka kita sebenarnya dalam tanda kutip ini marah. Tapi bagaimana pengen menyelamatkan anak kita supaya tidak terjebak dengan dosa. Maka ketika ternyata marah itu kita kelola untuk bisa menjadikan hal yang baik, maka marahnya bisa jadi pahala. Kita ini sedang kesel, lalu kita coba tahan, lalu kita coba bagaimana berpikir jernih, lalu barangkali ada yang ambil air wudhu, ada ternyata mungkin sholat sunnah, lalu minta petunjuk gimana nih caranya, cara supaya anak saya mau sholat, cara bagaimana anak saya supaya tidak misalkan pacaran. Nah, kita tuh kesel, kita tuh misalkan ada hal yang pengen kita tegakkan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu, tapi bagaimana dengan iman, supaya anak ini tidak terjebak dengan dosa. Maka diolahlah rasa amarahnya, ternyata bisa lewat doa. Diolahlah rasa amarahnya dengan ucapan yang baik. Diolahlah rasa amarahnya menjadi nasihat-nasihat yang ternyata membuat anak ini tersadar bahwa harus melakukan kebaikan dan menghindari dosa. Maka itu amarahnya, kekesalannya akan menjadi pahala. Lalu bagaimana ketika ternyata marah bisa jadikan dosa? Maka ketika marah jadikan dosa tadi, yaitu ketika ternyata anak kita melakukan kesalahan, lalu kita pukul, lalu kita cambuk, lalu kita usir tendang, maka itu marahnya bisa jadi dosa, karena anaknya bukannya sadar, malah anaknya diusir, anaknya kabur, dan bahkan ternyata hubungan tidak baik dengan orang tuanya. Kenapa marahnya dosa? Karena kita ternyata mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego, mengikuti gengsi, bahkan melampaui batas karena kita mengikuti hawa nafsu. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampailah kita ke materi yang keempat kemarin di bulan November, yang kita mengajarkan hidup qanaah
tanpa hutang dan riba. Ini adalah bagaimana tips supaya kehidupan kita tenang, supaya kita ini tidak capek, meskipun memang barangkali banyak hal yang belum kita bisa capai, belum bisa kita capai dengan bagaimana keinginan harta, mungkin pengen rumah, pengen mobil, pengen segala macam, itu perlu dicapai mungkin dengan keuangan ketika itu. Tapi ada hidup yang ternyata ketika itu qanaah. Qanaah ini adalah bagaimana rasa syukur, qanaah ini menerima apa yang diberikan oleh Allah dan tidak iri dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Maka kadang-kadang hidup ini yang menjadikan berat bukan kurang rezeki, tapi banyaknya keinginan yang kita paksakan. Ya, mungkin ada yang sampai segalanya tentang hutang dan riba yang menghancurkan, ada judi dan seterusnya, na'udzubillah dzalik. Maka hiduplah bagaimana sesuai dengan kemampuan kita, yang kita tidak hina dengan kekurangannya harta, tapi bagaimana jadilah orang yang bertakwa, tapi kalaupun mampu dan bisa menjadi orang kaya, maka jadilah orang kaya yang dermawan, orang kaya yang menyelamatkan, orang kaya yang banyak amalnya. Maka kita pengen menjadi orang yang kaya yang banyak amalnya, bisa bersedekah, bisa membangun masjid, bisa menolong orang dan seterusnya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah titipkan harta yang halal barokah dan bisa beramal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, namun ketika misalkan di rumahnya banyak pertengkaran, ada hal yang tidak baik, maka anak itu akan menyerap emosinya, menyerap emosi stres orang tuanya, yang ngurusin cicilan, ngurusin bayar hutang, yang berantem, bahkan saking mungkin banyak hal tentang ini sehingga orang tua sibuk, dua-duanya bekerja dan anaknya tidak ada perhatian ketika itu. Nggak kerasa anak sudah gede dan akhirnya ternyata menyesal di kemudian hari. Maka hidup qanaah ini bukan berarti kita tidak butuh dunia, butuh, tapi bagaimana membuat diri kita damai dan tidak memaksakan sesuatu hal yang mungkin di luar batas kemampuannya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah materi-materi yang di bulan kemarin saya sampaikan di grup Islamic Parenting, yang ayah bunda bisa putar kembali videonya untuk memahami bagaimana materi-materi yang telah disampaikan, dan semoga bisa menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu mungkin tentang mengevaluasi diri kita, atau tentang cara menyikapi anak kita, atau tentang bagaimana cara mengelola emosi kita, bahkan yang terakhir tadi adalah prinsip dalam kehidupan kita. Dan tentu bagaimana materi-materi ini insya Allah akan berlanjut, yang sebelumnya pun sudah kita terus bagaimana ikhtiarkan untuk kita bahas materi-materi yang menarik, materi-materi yang senantiasa kita bisa diskusikan dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Boleh ayah bunda untuk bagaimana mendaftarkan kembali atau konfirmasi ke Uma Alwi. Untuk apa? Untuk mengikuti kelas di bulan Desember. Yang ini insya Allah kelas bulan Desember pun tidak kalah menariknya. Dan mudah-mudahan dengan ayah bunda berkontribusi, itu membantu kegiatan dakwah kita dalam dunia parenting. Yang mudah-mudahan istiqomah meskipun kita jauh, ya mungkin tadi ada di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa dan seterusnya, tapi masih kita bisa bersilaturahmi. Itu kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah emosional dan mental anak. Lalu materi kedua ada tentang masalah baru saat kehidupan serba instan. Jadi serba instan itu ya kayak di media sosial, kayak di gadget, itu orang kayaknya enak banget gitu ya meraih kesuksesannya. Padahal ternyata yang serba instan itu ada hal yang negatifnya, ada masalah baru. Dan kita coba lihat juga ada materi yang ketiga, itu kesalahan orang tua membuat anak menutup diri. Dan kita ada juga membahas tentang persaingan antar saudara. Dan bagi ayah bunda yang belum mendapatkan bukunya, bisa pesan ke Uma Alwi, ada paket bundling yang bisa ayah bunda dapatkan, Parenting ala Nabi, Mendidik Tanpa Marah, Solusi Kecanduan Gadget, Pendidikan Anak Berdasarkan Para Nabi dan Istrinya,
dan panduan sholat. Dan ayah bunda kalau yang ketinggalan materinya, ayah bunda bisa dapatkan full materinya, resumenya itu dari mulai tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan sekarang kita lagi garap tahun ke-4. Itu ayah bunda bisa dapatkan materi-materinya, modul-modulnya, dan lebih dari 100 lebih tema, dan ayah bunda bisa ajarkan kepada anak, ke murid, bahkan kepada umat jamaah di lingkungan ayah bunda sekitarnya. Bagi ayah bunda nanti yang pengen pelatihan untuk sertifikatnya, ayah bunda bisa nanti ikuti pelatihan secara khusus. Dan kita ada juga program safari dakwah. Pekan ini insya Allah masih ada di Bandung untuk kegiatan-kegiatan tabligh akbar ataupun tentang parenting dan Isra Mi'raj juga ya. Dan insya Allah ya bunda pun kita sama-sama untuk memperbaiki diri, ada tentang bagaimana terapi juga ya bagi ayah bunda yang merasa kebingungan atau sulit, banyak hal permasalahan dalam diri itu bisa diterapi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang selalu dukung program dakwah kita, baik Islamic Parenting ataupun kegiatan sosial kita. Ada One Day One Hadis, kajian rutin, muliakan guru ngaji, dan program tahunan. Ayah bunda bisa masuk ke grupnya, yaitu di grup support dakwah, dan ayah bunda bisa bagaimana dukung dengan melalui bagaimana sedekah Jumat atau dengan program-program lainnya untuk kelancaran kegiatan-kegiatan kita. Maka kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikannya dan diberikan anak keturunan yang soleh dan soleh. Maka Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab, atau nanti tanya jawabnya bisa di grup kelas yang masih dibuka sampai akhir bulan ya. Nanti Uma Alwi baru tutup di akhir bulan, dan itu masih bisa untuk bertanya dan diskusi. Barakallahu fikum.